Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para narasumber dan para hadirin yang hadir pada kesempatan yang sangat bagus ini. Pertama-tama, saya sungguh sangat menyesal karena saya lah yang mengagendakan acara ini, tetapi eh, tiba-tiba kami harus rapat kerja dengan DPR, yang tentu Bapak Ibu tahu tidak bisa kita mengelak kalau DPR yang mengundang. Tapi poin yang saya ingin saya sampaikan pada topik ini ialah bagaimana memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan meraih kemerdekaan bukan hanya fisik tapi kemerdekaan intelektual. Kita bebas menulis, kita bebas berpendapat, kita bebas menyusun buku, kita bebas menjual buku, kita bebas mengimpor buku apapun, kita bebas dan aman menyimpan buku-buku perpustakaan, topiknya apapun, karena kebebasan intelektual itu tidak bisa dikekang. Pikiran tidak boleh dihukum, perasaan pun juga tidak boleh dihukum. Nahnu nahkum bil zawahir, wallahu yatawalla sarair. Kata Rasulullah, kita hanya bisa menghukum apa yang tampak menjadi action Dan pikiran, sejahat apapun pikiran itu, sejahat apapun niat itu, sepanjang itu belum terlaksana, maka itu bukan pelanggaran. Dalam hukum pidana kita maupun juga di dalam Islam. Cuman mendampaknya kalau kita selalu berpikiran negatif thinking, itu nanti akan menjadi algoritma yang akan sangat mempengaruhi perbuatan kita semuanya. Maka itu kita harus membiasakan diri kita untuk husnudzan, berbaik sangka, positive thinking. Yang kedua juga saya ingin menyampaikan bahwa Istiqlal ini adalah, namanya saja Istiqlal, masjid yang penuh pencerahan kemerdekaan. Kita ingin menjadikan Istiqlal ini semacam sumber cahaya. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan mendapatkan cahaya itu sendiri. Manakala cahaya menerangi pikiran dan jiwa kita, maka pasti kita akan menjadi manusia yang kreatif, manusia yang konsisten, istiqamah, manusia yang bertanggung jawab, dan manusia yang insya Allah selamat dunia akhirat. Dan kita juga ingin menjadikan Istiqlal ini menjadi rumah bersama untuk kita semuanya. Mazhab apapun juga boleh masuk di masjid ini. Jangankan itu, agama apapun juga boleh masuk di masjid ini. Masjid itu adalah rumah besar untuk kemanusiaan. Mencontoh konsep pengelolaan masjid Nabi. Nabi pernah mengundang atau Nabi pernah didatangi 60 orang tokoh lintas agama yang dipimpin oleh Abdul Masih. Nama-namanya ada lengkap di dalam Sirah Ibnu Ishaq. Dan Nabi menyuguhkan makanan, minuman terhadap tamu-tamu itu, mulai dari asar sampai maghrib. Yang menarik, salah satu di antara mereka itu minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon maaf, ini karena matahari sebentar lagi terbenam, saya belum melakukan kebaktian. Saya izin mau keluar dulu untuk mencari rumah ibadah untuk melakukan kebaktian. Kata Rasulullah, di sekitar sini tidak ada rumah ibadah lain selain masjid ini. Lakukanlah kebaktian di sini. Ada yang mengatakan di dalam masjid dia kebaktian, ada yang mengatakan di kompleks Masjid Nabi, di tempatnya atau Al-Sufanya Abi Hurairah. Di situ kan ada tempat-tempat nginap untuk orang tamu-tamu. Nah, poinnya di sini bahwa masjid itu harus menjadi sumber pembebasan, bukan sebaliknya sumber untuk mengungkung pikiran orang. Nah, ini yang kita akan budayakan di Istiqlal ini. Siapapun yang masuk di Masjid Istiqlal itu akan mendapatkan pencerahan, karena Istiqlal bukan hanya lampunya sangat terang, cemerlang, tetapi juga misi Istiqlal itu juga adalah untuk mengangkat martabat kemanusiaan, apapun jenis kelamin, etnik, suku, bangsa, berapapun umurnya, bahkan apapun agamanya, sedapat mungkin ia memperoleh
secercah harapan menjalani kehidupan yang akan datang. Karena ada energi istiqlal. Mari kita menciptakan energi spiritual yang bisa memberikan kekuatan orang itu melangkah ke depan dengan tegas, tegar, lurus di atas siratal mustaqim, ya. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, tegar, memiliki dirinya sendiri, tidak tergantung dengan kekuatan-kekuatan asing dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, dan ini poin yang sangat penting, bagaimana Majelis Muzakarah nanti ini akan membangkitkan kembali tradisi intelektual seperti yang pernah terjadi di dalam Prahulagukan. Kalau saya boleh membagi, ada tradisi intelektual Prahulagukan dan Pascahulagukan tahun 1285 itu kan. Jadi Hulagukan itu datang menghancurkan Baitul Hikmah, pusat intelektual yang ada di Baghdad. Luar biasa. Bukan hanya perpustakaannya yang hancur, sampai Sungai Efrat dan Sungai Nil itu hitam karena tintanya buku-buku yang dibuang ke sana, dibakar. Tetapi tradisi keilmuannya pun juga berubah total. Sebelum Hulagukan datang, ya, tradisi keilmuan itu sangat integratif. Nggak ada bedanya ilmu umum dan ilmu agama. Kita lihat misalnya, siapa Jabir bin Hayyan. Dia seorang sufi, filosof, tapi juga bapaknya ilmu kimia. Siapa Al-Khwarizmi? Ya, kalau Al-Khwarizmi the father of algebra atau the math. Bapaknya matematika, aljabar. Jabir bin Hayyan the father of chemistry, bapaknya ilmu kimia. Ya. Siapa? Ibnu Haytham, bapaknya kacamata cekung itu ya. The father of the optics. Luar biasa. Ada 27 ilmuwan yang tersohor. Kalau ada Nobel pada waktu itu, semuanya akan dapat hadiah Nobel, itu adalah umat Islam. Kemudian, betapa hebatnya pemerintah pada waktu itu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Karya-karya ulama ditimbang dengan emas. Berapa jilid bukunya, sedemikian berat timbangan emas yang diberikan kepadanya. Kemudian, pada waktu itu, buku-buku naskah yang hebat itu banyak sekali yang lahir pra-Baghdad. Tetapi pasca Baghdad, kita tidak banyak melihat lagi buku-buku karangan asli. Yang muncul ada syarahnya. Syarah atau annotation daripada buku-buku yang pernah ditulis oleh ulama-ulama pra-Baghdad. Dan lagi pula pasca Baghdad itu, pasca Hulagukan itu, ya tidak lagi ada Baitul Hikmah, menyebar. Ada yang ke Mesir, ada ke Maroko, ada ke tempat lain, dan tidak terkonsentrasi. Kemudian yang ketiga, ciri pasca Baghdad itu runtuh, ciri pasca Hulagukan. Mulailah muncul ilmu umum dan ilmu agama. Mulailah muncul fikih dan non-fikih. Dan ironisnya, pengembangan keilmuan pasca Hulagukan itu didominasi oleh hukum-hukum fikih. Jadi fikih yang menghakimi tauhid, fikih yang menghakimi teologi. Ya, padahal fikih itu kan cabang dari tauhid itu sendiri. Disinilah muncul ketegangan antar mazhab. Nah, kita ingin Istiqlal ini mengembalikan tradisi intelektual seperti Prahulagukan itu. Antara ilmu umum dan ilmu agama itu menyatu di dalam suatu kesatuan yang integrated betul. Tidak ada pemilahan ilmu-ilmu sekuler dan ilmu-ilmu agama. Ya, akhirnya muncul Islamisasi sains. Saya sih sebetulnya agak cenderung sependapat dengan Gus Dur ya. Gus Dur menganggap nggak perlu Islamisasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu seperti pisau. Kita memanfaatkan apa yang perlu diislamisasikan itu orangnya yang berpengetahuan itu. Orang yang beriman itu nggak mungkin menggunakan ilmunya itu menggunakan atau ya ilmu itu seperti atom ya kan. Ini ilustrasi saya itu ya. Atom itu bisa juga digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik yang sangat murah. Ya, tidak perlu ngebor tanah untuk menggali batu bara. Tidak perlu membor bumi untuk mengangkat minyak. Cukup mengambil
secil bumi ini, ya, radioaktif dan mengangkat uranium itu luar biasa penghematannya. Itu yang dilakukan oleh negara besar seperti Rusia, Amerika, Pakistan, India, Cina. Ya, pembangkit listriknya dari atom. Tapi atom itu juga bisa berfungsi sebagai bom yang menghancur lulukan Hiroshima dan Nagasaki. Nah, saya pikir kalau kita mampu memanage Indonesia ini, luar biasa. Potensi bonus population ini luar biasa. Populasi penduduk kita yang muda, yang cerdas ini bengkak, ya. Sedangkan usia anak-anak dan usia tua kita itu masih kecil. Nah, dilihat dari segi ini, kita akan memperoleh suatu kekuatan yang hebat. Maka itu kehadiran Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama menyatukan langkah kita di Istiqlal ini untuk melahirkan Indonesia baru yang seperti yang kita harapkan bersama. Apa yang dirintis oleh Pak Prabowo sebetulnya itu kan mengambil alih apa yang menjadi fungsi Asnaf 8 dari Basnas itu, ya kan. Coba kita lihat, ada rumah rakyat, ya, ada jutaan rumah akan dibangunkan untuk orang-orang miskin. Ada sekolah rakyat, anaknya nggak mampu belajar karena nggak ada biaya, itu diambil alih oleh pemerintah. Ada rumah sakit gratis, ya, pemeriksaan gratis. Ada makanan sehat bagi anak-anak kita semuanya. Ada makanan sehat untuk perempuan hamil sampai melahirkan, sampai sesudah melahirkan. Ada susu gratis untuk bayi-bayi yang baru lahir. Belum lagi ada BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, longsor dan sebagainya, itu dibantu oleh pemerintah. Kemudian juga ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda dan seterusnya, banyak sekali. Ada koperasi Merah Putih untuk memberikan pekerjaan pada mereka orang miskin. Kebanyakan yang dibantu oleh program Pak Prabowo ini, mungkin 95% itu adalah umat Islam. Karena umat Islam paling banyak mustadafin di Indonesia ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu mendukung langkah-langkah yang positif dari pemerintahan Pak Prabowo ini. Karena apa? Itulah yang dilakukan. Saya kira tidak pernah ada presiden yang sekonkret membantu asnaf yang merupakan misi zakat dalam Al-Quran itu, nama sadaqah fuqara dan seterusnya, itu kan adalah Pak Prabowo ini. Betul-betul menghayati apa yang menjadi substansi Al-Quran itu. Mustadafin tidak boleh ada di republik ini. Dan Indonesia akan kuat kokoh manakala menghilangkan kaum mustadafin di negeri ini. Nah, tantangan kita sekarang korupsi, ya, itu betul-betul sampai mengambil 40% dari aset APBN kita katanya. Jadi saya kira kalau ini kita bersihkan korupsi di Indonesia, kemudian sumber-sumber daya alam kita itu dikendalikan oleh negara, tidak lagi oleh oknum oligopoli dan itu monopoli, maka kita akan mampu membebaskan fakir miskin. Apalagi kalau sumber-sumber dana umat yang kita kelola itu dengan profesional. Ada infak, ada zakat, ada jariah, ada hibah, ada wasiat, ada waris, ya, ada lokatah, ada usyur, ada khumus, ada apalagi dam, ada jizyah, kemudian juga ada kafarah, ada fidyah, apalagi ada wasiat, ya, ada nazar. Kalau tender saya menang 10% untuk pesantren, ya kan. Belum lagi yang sifatnya konsumtif seperti ada akikah, kambingnya itu kan banyak tuh kan. Ya, ada idul kurban, ya, sapi-sapi kurban, kambing kurban. Kalau ini dikelola, belum lagi walimah, pesta-pesta perkawinan yang dalam masyarakat Sunni kan banyak sekali tradisinya tuh kan. Hamil 3 bulan upacara, hamil 7 bulan upacara, melahirkan upacara, akikah upacara, lamaran upacara, kawinan apalagi, dan seterusnya siklusnya. Maka kalau upacara-upacara yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan agamanya, sama dengan agama-agama lain juga, maka itu akan terjadi proses perbaikan gizi masyarakat. Jadi tradisi seperti ini juga berkontribusi secara tidak langsung untuk penciptaan gizi yang sehat dalam masyarakat kita. Jadi jangan melarang orang melakukan
selamatan-selamatan sejauh itu tidak bertentangan dengan akidah, kan itu kan berfungsi ganda untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Sekali lagi saya mohon maaf saya tidak bisa menemani Bapak Ibu sekalian, tapi insya Allah bersama rekan-rekan yang ada, mudah-mudahan tujuan pertemuan kita ini akan terselesaikan. Insya Allah pada kesempatan akan datang, kita akan pindahkan di malam hari supaya Bapak Ibu semuanya bisa punya banyak waktu lebih longgar. Terima kasih dari saya, selamat menikmati acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.